Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain analisis Vedic Astrologi untuk tahun 2023 zodiak Virgo Ascendant Sun dan Moon. Namun ini bacaan tetap saja general atau bacaan umum, jadi tidak akan resonate sepenuhnya untuk Virgo Sun, Moon ataupun Ascendant. Akan lebih akurat apabila dibacain sesuai dengan data personal masing-masing. Virgo 2023, energi Virgo masih ada kaitannya dengan bacaan Mars Transit yang sudah saya reading dan sudah saya post di video sebelumnya. Silakan scroll aja, cari video dengan judul Mars Transit. Karena periode Mars Transit hingga April 2023. Virgo, fokus ke angka 6 itu adalah ascendant dari Virgo. Tidak ada planet malefik sekitar Januari hingga April 2023. Ketu berada di houses kedua Virgo, oposisi dengan Rahu yang berada di houses ke-8 Virgo. Bersama dengan Uranus, Rahu menguasai transformation atau masalah kesehatan dari Virgo. Atau ini juga terkait keinginan Virgo untuk melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi karena ada Rahu, ini ada ketidakseimbangan. Pengennya sih berubah menjadi yang lebih baik, tetapi sulit untuk meninggalkan apakah itu kebutuhan atau ketergantungan, adiktif terhadap sesuatu hal yang Virgo merasa masih membutuhkan itu. Terkadang memang pada periode April 2022 sampai Oktober 2023, Virgo ini maju mundur dalam perubahan kehidupannya, antara sanggup atau tidak. Terkadang sering kebablasan juga nih Virgo ya, apalagi di momen Mars Transit sejak Oktober hingga April 2023. Kemudian Saturnus yang tadinya di houses ke-5 akan transit ke houses ke-6 Virgo. Diawasi oleh Neptunus. Hingga bulan Februari Neptunus akan bersama dengan Saturnus di houses ke-6 Virgo. Artinya Januari dan Februari Virgo akan kembali pada rutinitas. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Virgo dan ini ada kaitannya dengan pimpinan. Jadi kemungkinan pimpinan atau figur orang tua di dalam kehidupan Virgo ini, apa-apa butuhnya Virgo, apa-apa mintanya ke Virgo. Jadi Virgo banyak memberikan pengabdian kepada orang tua, khususnya figur bapak atau figur pimpinan di dalam pekerjaan atau karir Virgo. Jadi jika Saturnus berada di houses ke-6, sedikit banyaknya ada rasa ketertekanan juga karena Saturnus ini energinya otoriter. Mungkin terkadang Virgo masih bisa lah untuk berdamai dengan hatinya selama Neptunus berada bersama dengan Saturnus di houses ke-6. Tetapi nanti ketika di bulan Februari Neptunus akan transit ke Pisces, yaitu houses ke-7 Virgo. Sehingga di sini Virgo kayak merasa kehilangan kesabaran, sehingga ini membuat Virgo ngerasa pengen keluar dari situasi ini. Bisa saja Virgo menginginkan perpindahan atau akan mengupayakan perpindahan kalau memang situasinya tetap seperti ini. Namun karena Saturnus ini akan berada selama 2,5 tahun kurang lebih di houses ke-6 Virgo, dan karena tidak diawasi oleh planet lainnya, maka ini harus dilewati karena ini adalah salah satu proses Virgo untuk menjadi pemimpin atau ya memiliki keuntungan lah kalau dekat dengan pemimpin ya. Seperti nantinya bisa saja akan mendapatkan kepercayaan besar dari pemimpin dan pastinya ada keuntungan dari sisi materi yang bisa Virgo dapatkan. Kemudian selama Januari hingga April 2023 Jupiter berada di houses ke-7 Virgo. Maka hubungan pernikahan Virgo di sini ada kaitannya dengan anak. Bisa saja ini ada pengupayaan agar bisa segera memiliki anak, atau bisa saja Virgo akan memiliki anak pada kesempatan dan ada berkah dari Jupiter. Namun apabila Virgo belum memiliki anak dan sudah program kemana-mana tetapi belum ada, maka perlu untuk dihitung personal chart masing-masing. Ini bisa saja energi Venus sangat lemah untuk
couple, pernikahan. Jadi mesti ada remedies untuk ini. Namun karena Jupiter berada di area houses ke-7 dan aspectingnya ini di houses ke-4, ini sepertinya memang ada tuntutan atau komunikasi dengan orang tua terkait dengan anak. Atau keinginan orang tua untuk segera memiliki cucu atau bagaimana. Nah, ini akan ada pembicaraan yang dibahas di sekitar Desember 2022 atau hingga Januari nantinya 2023. Jika sudah memiliki anak dan tidak ada masalah kehamilan, maka ada kaitannya dengan identitas anak yang harus diselesaikan pada akhir tahun dan awal tahun 2023. Mars akan tetap berada di houses 9 dan 10 Virgo. Ini ada kaitannya dengan perjalanan, karir, profesi, bisnis. Dan Virgo akan sangat aktif sekali di area profesi, karir, dan bisnis. Tidak menutup kemungkinan di sini ada beberapa konflik dan konfrontasi karena energi Mars ini adalah energi petarung. Dan sang petarung pasti memiliki lawan. Tetapi memang ini di area kekayaan, keuntungan, dan juga nama baik profesi ataupun pekerjaan. Karena aspecting houses ke-10 ini di area houses ke-4, sepertinya memang Virgo mendapatkan keuntungan karena di dalam area pekerjaan atau karir Virgo, ada seseorang yang bisa mendukung Virgo. Misalnya kalau ada apa-apa Virgo bisa mengadu dan seseorang ini berada di area houses ke-4. Jadi ini keluarga dekat yang bisa dimintai Virgo bantuan ketika ada beberapa persoalan dalam lingkup karir atau pekerjaan Virgo. Untuk keuangan, Jupiter berada di partnership, artinya Virgo akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih berlipat apabila Virgo bisa bekerja sama atau bekerja dalam partnership. Jadi harus ada solidaritas antara Virgo dengan rekan atau partnernya, maka ini akan bisa mendatangkan keuntungan untuk Virgo. Ketu berada di houses kedua, Virgo ini pengen mengekspresikan isi hatinya melalui lagu, nyanyian, musik, atau suara. Jadi Virgo juga akan terkait dengan musik. Mungkin juga Virgo menciptakan suatu lagu atau syair. Karena nyanyian Virgo adalah nyanyian Ketu. Ini disebut dengan nyanyian surgawi. Di bulan Januari, Sun dan Merkuri conjunction di houses ke-4 Virgo. Jadi inilah yang tadi saya katakan terkait dengan dokumen, identitas, perjalanan. Karena Sun menyoroti area houses ke-4, ini bisa saja melakukan perjalanan dengan anak, atau jika Virgo yang menonton video ini adalah seorang anak, ini bisa saja perjalanan dengan orang tua. Tapi memang harus diwaspadai masalah identitas atau dokumen-dokumen ya Virgo. Jadi kalau memang ingin melakukan perjalanan, cek dulu paspornya apakah masih berlaku. Kalau memang harus diperpanjang ya diperpanjang dulu. Atau ada masalah dokumen vaksin misalnya. Jadi ya sebelum melakukan perjalanan dicek dulu deh apakah dokumennya sudah lengkap dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam perjalanan. Kemungkinan ada juga sebagian Virgo yang mengharapkan untuk peningkatan jabatan atau promotion. Saturnus berada di houses ke-6, jadi tidak banyak yang bisa diharapkan dari kenaikan jabatan ataupun promotion ya Virgo. Mesti bersabar selama 2,5 tahun ke depan. Saat ini adalah waktunya untuk mendekatkan diri kepada pimpinan, melebarkan jejaring dari bisnis ataupun karir. Nantinya jika Saturnus sudah transit di houses ke-7, maka itu adalah waktu Virgo mendapatkan posisi yang lebih tinggi tingkatannya. Pluto dan Venus di area houses ke-5, ada sebagian Virgo yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Januari hingga April 2023, tetapi ada beberapa hambatan, yaitu karena Mars berada di Taurus. Ini hambatannya adalah jarak, pekerjaan, atau kayaknya memang menunggu kelulusan atau menunggu sesuatu yang selesai dulu baru Virgo bisa melangkah ke pernikahan dengan nyaman dan hati yang tentram. Jadi ini sepertinya ada keraguan-keraguan ya menuju ke pernikahan. Kemudian di bulan April 2022 Jupiter akan transit ke Aries.
yaitu di houses ke-8 Virgo. Jupiter bersama dengan Uranus dan Rahu ini ada problem terkait tentang warisan atau harta milik dari Virgo. Mungkin juga akan ada perubahan dokumen, pengalihan aset, atau perubahan nama dari surat-surat berharga yang dimiliki oleh Virgo. Jupiter berada di houses ke-8, hati-hati dengan kesehatan Virgo. Kesehatan kamu terkait dengan jantung, paru-paru, ini patut untuk diwaspadai pada periode ini. Kemudian Mei 2023 hingga September 2023. Terlihat Jupiter, Merkuri, Sun, Uranus, dan Rahu berada dalam satu houses, ini multi conjunction, dan ini adalah houses ke-8 Virgo. Multi conjunction ini mempengaruhi perubahan besar di dalam kehidupan Virgo ini terkait dengan kesehatan, gaya hidup, ada kaitannya juga dengan profesi atau pekerjaan dari Virgo. Jika memang ada sesuatu yang terjadi secara frontal pada bulan Mei 2023, sesungguhnya ini mengarahkan Virgo untuk takdir ataupun jalan hidupnya ke depan. Karena dengan oposisi Rahu, yaitu Ketu berada di houses kedua Virgo, ini tentang life purpose atau tujuan kehidupan Virgo sesungguhnya. Kemana langkah Virgo dalam prosesi penyelesaian ini, maka itu adalah langkah Virgo untuk menuju masa depan. Dan multi conjunction ini juga mempengaruhi keuangan, mempengaruhi diri Virgo secara tidak langsung di sini dari profesi, sehingga ini akan mempengaruhi nama baik dari Virgo. Karena ada juga Jupiter dalam multi conjunction, ini bisa saja membawa Virgo pada posisi yang lebih tinggi, tetapi memang prosesnya agak sedikit pahit. Jadi Virgo harus menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada periode ini, tetap optimis, berkahnya, hikmahnya akan sangat baik untuk Virgo. Karena Jupiter aspektingnya di houses keempat, di area keluarga terdekat dan juga ibu, waspada kesehatan ibu ya Virgo, karena Jupiter ini berada di houses ke-8, atau dijaga keluarga-keluarga terdekat, kemungkinan akan ada kabar duka yang diterima dari pihak keluarga pada periode ini. Venus di area profesi, sepertinya pada periode ini juga Virgo menemukan profesi baru, kegiatan baru, aktivitas baru. Dan ada new love di area profesi, karir, dan pekerjaan. Sepertinya Virgo jatuh cinta nih dengan seseorang. Ini juga bisa mengarahkan nantinya ke keseriusan hubungan. Karena Mars juga berada di houses ke-11, seperti ada rasa semangat banget untuk meneruskan hubungan ini sampai ke masa depan. Saturnus berada di houses ke-6, kemudian Pluto berada di houses ke-5. Tadinya Saturnus ini mengawasi pergerakan Pluto di houses ke-5 Virgo, tetapi ketika Saturnus sudah tidak lagi mengawasi pergerakan Pluto, maka Pluto akan sangat bebas melepaskan energi di area houses ke-5 Virgo. Ini adalah area pertemanan, sosial, percintaan, organisasi, dan inspirasi, serta ide-ide kreatif. Jadi selama Pluto sendirian di houses ke-5 ini akan ada ide-ide kreatif, rencana-rencana, langkah-langkah Virgo yang tidak terduga. Virgo juga di dalam lingkup sosial terlihat dan terkesan misterius, sulit untuk ditebak kemana langkahnya. Jadi kalau mau kemana-mana nih Virgo sukanya dadakan dan bersembunyi. Bahkan juga seringnya kayak berbohong atau mengatakan alasan-alasan lain. Karena Virgo tidak ingin dideteksi keberadaannya, ingin mendapatkan kenyamanan dan ingin bebas. Karena Jupiter ini juga aspektingnya di houses ketiga dan multi conjunctionnya di area houses ke-8, Virgo ini bisa saja ada kaitannya dengan kerugian uang. Karena Mars berada di houses ke-11, ini saya lihat arahnya ada keinginan Virgo untuk investasi segala sesuatu hal untuk keamanan dan kenyamanan masa depan, tetapi ini kesannya secara terburu-buru. Jadi coba dilewati dulu periode Mei 2023. Kalau Virgo ingin investasi, ditunggu sampai bulan Juli
atau Agustus, minimalnya di bulan Juni, lewati dulu deh di bulan Mei 2023 ini ya Virgo. Karena Uranus dan Rahu berada juga pada multi conjunction, ini bisa menyebabkan masalah hukum atau masalah kriminalitas, kehilangan, kerusakan, pengkhianatan, pencurian juga bahkan. Jadi tetap waspada ya. Neptunus berada di Pisces di houses ke-7 Virgo bersama dengan Moon. Virgo bersama dengan seseorang yang ada kaitannya dengan koneksi past life atau karma situation. Tetapi karena Neptunus ini sifatnya spiritual dan supranatural, maka mungkin Virgo kayak merasa ada sesuatu di dalam koneksinya dengan seseorang yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kemungkinan juga Neptunus ini akan mengarahkan Virgo tertarik untuk membicarakan tentang spiritualitas, supranatural, atau upaya-upaya untuk berobat secara spiritual misalnya, untuk program kehamilan atau program coaching untuk hubungan couple, ini bisa saja situasinya terjadi. Kemudian untuk Oktober, November 2023, teman-teman bisa lihat pergeseran planet-planet, tetap fokus di angka 6, itu adalah ascendant dari Virgo, ada Ketu yang sudah berada di ascendant Virgo. Jadi situasi Virgo di bulan Oktober 2023 ke depannya sampai 2024 ini mirip dengan situasi Libra di tahun 2022. Ketika Ketu berada di ascendant Virgo, maka ini akan merubah karakter dari Virgo. Virgo akan sangat baik, sangat pemurah, dan banyak bantu orang. Ada kemampuan dari Virgo yang bisa nolongin orang, dan kalaupun ada nilai materi di dalamnya, sebenarnya ini adalah harga dari profesionalitas Virgo sendiri yang sudah dibentuk sejak tahun-tahun sebelumnya. Oposisi dari ascendant Virgo, Rahu sudah berada di houses ke-7 bersama dengan Neptunus. Ini memperlihatkan Virgo akan merasa terbelenggu, terbatasi, tertekan dengan ikatan pernikahan. Karena Neptunus ini adalah spiritualitas dan berada di houses ke-7. Virgo kayak merasa diawasi, kemudian tertekan, bosan, jenuh di dalam lingkup pernikahannya, sehingga ini bisa membawa Virgo ke arah energi dari Rahu, yaitu pembebasan ataupun keleluasaan dan mengikuti ambisi, tekad, dan keberanian. Ketu juga akan mengarahkan Virgo untuk single happy, sendirian tapi ya tidak merasa kesepian, dan kemungkinan akan ada pemutusan hubungan dengan orang-orang yang selama ini beramai-ramai mendukung Virgo. Tapi ini arahnya Virgo sendiri yang mengambil jarak dengan mereka, karena Virgo merasa aman dengan melakukan semuanya sendiri, rahasia dan juga misterius. Mars retrograde di houses kedua Virgo bersama dengan Sun dan Mercury. Mercury adalah karakas dari houses kedua, jadi terlihat di bulan Oktober ini akan ada keuangan Virgo yang sangat-sangat menguat, apalagi dengan adanya Mars, ada kemampuan dari action, kinerja, kemudian energi dan kemampuan-kemampuan Virgo untuk menang dalam kompetisi, persaingan bisnis, ataupun persaingan karir. Namun oposisi dari houses kedua ini adalah houses ke-8, ada Jupiter yang retrograde dan Uranus juga retrograde. Pada periode ini rezekinya bagus, sumber keuangan bagus, tetapi ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga terkait tentang pembiayaan kesehatan. Dan aspektingnya juga di houses ke-6 ada Saturn. Di sini bisa tercipta clash dengan pimpinan atau figur bapak untuk sebagian Virgo. Pembiayaan kesehatan ini bisa terus terjadi selama Jupiter berada di houses ke-8. Tetapi Jupiter ini juga bisa menggambarkan kesehatan. Jadi obatnya sudah tahu, dokternya sudah ketemu, tetapi harus lebih rutin untuk melakukan check up. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan asmara, tetapi asmara ini di luar dari pernikahan, maka ada rutinitas pertemuan karena ini sepertinya kebutuhan dari Virgo untuk bertemu dengan seseorang ini.
Dan ada juga kehadiran anak atau upaya untuk mendapatkan anak. Problem tentang warisan atau wasiat ini masih terus terjadi. Ada juga sebagian Virgo yang bermasalah dengan saudara laki-laki. Ini ada kaitannya dengan masalah harta orang tua. Tentunya kalau Virgo memang memiliki saudara laki-laki, kalau tidak ya artinya bacaan ini tidak resonate. Kemudian Venus berada di houses ke-12. Houses ke-12 ini tentang karma dan karmic situation. Jadi semenjak Neptunus berada di houses ke-7 dari Virgo, memang Virgo dipertemukan dengan seseorang yang ada kaitannya dengan karma dan karmic situation. Dan ini adalah penyelesaiannya. Venus hanya sebentar di houses ke-12. Ini hanya seperti asmara yang terkadang muncul menggebu, tetapi energi utamanya tetap saja energi Neptunus dan Rahu yang berada di houses ke-7. Pada periode ini ada keinginan Virgo untuk menaikkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Kemungkinan pada periode ini akan ada pembicaraan serius dengan pasangan. Apakah perlu untuk melakukan sesuatu di dalam hubungan ini agar nantinya ke depan lebih berkembang atau lebih harmonis. Namun karena ada Ketu berada di houses pertama Virgo, jadi Virgo kayaknya nyaman aja dengan kesendirian. Mungkin pada periode ini Virgo akan mendapatkan komplain dari pasangannya. Kenapa selama ini sepertinya dingin, acuh, cuek, dan lebih asyik dengan diri sendiri. Tapi ini bisa berlaku dengan pasangan pernikahan, namun tidak berlaku di area asmara karena Rahu di houses ke-7. Jadi isu orang ketiga di sini akan muncul di dalam kehidupan Virgo, khususnya di bulan Mei, Juni, hingga tahun 2024. Dengan Jupiter di houses ke-8, ini menggambarkan sumber keuangan Virgo yang misterius. Jadi terkadang ada, terkadang juga seret ya. Tetapi memang ada banyak pembiayaan pada tahun 2024. Jadi Virgo harus lebih bekerja keras untuk meningkatkan sumber pendapatan di tahun 2024. Salah satu caranya adalah menjalin relationship ataupun kedekatan dengan pimpinan. Relationship itu bukan berarti percintaan ya, tetapi bagaimana caranya agar pimpinan percaya dan lebih banyak ngasih pekerjaan lah untuk Virgo. Dan Rahu di houses ke-7 ini juga memungkinkan Virgo akan terhubung dengan orang asing, negara asing, atau Virgo memiliki minat untuk belajar bahasa asing. Akan ada juga partnership yang terjalin dengan orang asing, ya Virgo akan terhubung melalui media, komunikasi, tidak bertemu langsung, tetapi Virgo ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dari jejaring media sosial. Semuanya diselesaikan dengan by phone atau email atau chat saja. Tetapi ya kebanyakan goals karena Rahu ini akan memberikan energi tekad dan keberanian. Lebih berani akan membawa keuntungan untuk Virgo. Batasannya adalah Neptunus yang tetap menggiring Virgo untuk takut dengan Tuhan, takut dengan dosa, dan ingatlah batasan-batasan. Jadi ketika Rahu bersama dengan Neptunus di houses ke-7, seambisi apapun Virgo tetap terbatasi dengan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian Desember 2023, Jupiter Uranus masih berada di Aries di houses ke-8, Rahu dan Neptunus berada di houses ke-7. Masih tetap semua posisi planetnya ya. Hanya Merkuri di sini berada di houses ke-4 Virgo. Dan ini hampir mirip dengan akhir tahun 2022. Sehingga ini menggambarkan dari satu sisi ada perjalanan, ada keinginan untuk liburan akhir tahun, tetapi pekerjaan mungkin akan menghalangi Virgo, sehingga bisa saja liburannya tertunda. Yang lain pada liburan akhir tahun, Virgo di sini harus menyelesaikan pekerjaan. Nanti giliran yang lain sudah kembali ke pekerjaan dan rutinitas, Virgo yang malah akan mengambil jadwal liburan. Mars berada di houses ketiga di area komunikasi. Kemungkinan di sini akan ada konflik. Dan konflik ini memang sudah lama dipendam oleh Virgo karena Mars bersama dengan Sun di area komunikasi. Jadi ini ada kaitannya dengan problem
harta wasiat atau ada kaitannya dengan ibu, pengasuhan atau penjagaan ibu, dan ini ada komplain atau ada beberapa konfrontasi dengan saudara laki-laki. Jika memiliki saudara laki-laki tentunya, jika pun tidak, maka ada koneksi dengan ibu yang agak sedikit memanas. Dan juga waspada kesehatan ibu pada periode ini. Venus berada di houses kedua. Di sini Virgo sepertinya akan membeli sesuatu, benda bergerak atau benda tidak bergerak, bisa motor atau properti. Namun karena aspektingnya di houses ke-8 dan houses ke-8 ini ada kaitannya dengan houses ketiga, jadi ini saya rasakan sesuatu yang didapatkan Virgo dengan pertengkaran dulu. Jadi harus ada ngotot, harus ada konfrontasi, baru Virgo bisa mendapatkannya. Dan terkait tentang pernikahan, ini juga ada kaitan dengan figur ibu. Ada masalah tentang pengakuan atau restu dari figur ibu. Jadi saya rasakan memang sepanjang 2023, Virgo ini akan terfokus pada keluarga, hubungan berpasangan, hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan figur ibu. Sehingga ini membuat Virgo mudah stres pada periode ini, mudah tertekan dan merasa banyak banget batasan yang ada di sekeliling Virgo. Padahal Virgo rasanya ingin bebas, ingin berekspresi, tetapi ini masih bisa terkendali kok ya. Jika Virgo tetap bisa secara dirinya ya, menjaga privasi, kemudian bersikap misterius, ini akan bisa tetap menjaga situasi tetap stabil. Oke, baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini untuk Virgo. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman dan juga ke media sosial kamu. Jika ada teman-teman yang ingin personal reading berbayar bacaan Vedic Astrology, silakan untuk nomor WhatsApp saya ada di channel Neo Crystal Tarot Reader. Pada deskripsi video-video di channel itu ada nomor WhatsApp saya. Kemudian di Instagram Crystal Tarot Indonesia juga ada. Jangan lupa di subscribe, di follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, dan saya juga ada di TikTok, Tarot Astrology TikTok. Pada Neo Crystal Tarot Reader Channel, di sana teman-teman bisa join membership. Nantinya saya akan bacakan dari kartu tarot untuk tahun 2023. Jadi silakan daftar personal reading dan juga nonton nantinya video-video yang akan saya tayangkan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga tahun 2023 semua Virgo dilimpahkan dengan kebahagiaan, kesuksesan, pencapaian, dan juga cita-cita. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Thank you for watching.